Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas tentang materi-materi tuple yang sering membingungkan kita ketika melakukan tes ofisial. Dan di video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang prepositional phrases, yaitu tentang because of, in spite of, despite, kemudian count of, due to. Itu adalah prepositional phrases yang maknanya itu sama seperti adverb clause, tetapi penggunaan untuk teman-teman sekarang ini kita akan bahas tentang missing or incomplete prepositional phrases. Langsung saja, seperti yang teman-teman ketahui bahwa prepositional phrases ini consists of preposition. Ini terdiri dari preposisi, yaitu in, at, with, for, until, and so on, dan banyak lagi preposisi-preposisi yang lain. Dan teman-teman harus ketahui bahwa itu diikuti oleh followed by a noun phrase or pronoun, diikuti oleh noun phrase atau pronoun, which is called the prepositional object. Jadi yang mengikuti in, at, with ini disebut dengan object of preposisi. Kemudian prepositional phrases often describe relationship of time and location. Jadi sering mendeskripsikan tentang waktu dan lokasi. Langsung saja ke contohnya teman-teman. In the autumn, maple leaves turn red. Nah, di sini ini yang berposisi sebagai prepositional phrases dipisahkan oleh koma. Teman-teman ya, dipisahkan oleh koma, maple leaves turn red. Tapi kalau yang seperti ini, in the autumn tidak ada koma, in the autumn maple leaves turn red. Nah, ini yang disebut dengan kekeliruan dalam menggunakan prepositional phrases. Jadi harus ada koma ketika ketemu dengan preposisi untuk waktu. Kemudian yang kedua, Beacon Hill is one of the most famous neighborhoods in Boston. Nah, kalau yang ini subjeknya itu adalah Beacon Hill, verbnya itu adalah is, kemudian prepositional phrasesnya itu di belakang, itu in Boston, menunjukkan tempat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah with luck. Nah, dengan keberuntungan, there won't be any more problems. Nah, with ini adalah preposisi. Kemudian ada koma yang memisahkan teman-teman ya. Kalau yang di atas tidak ada koma. Kenapa? Karena ini langsung menyebutkan tentang tempat untuk sesuatu itu terjadi di dalam kalimat ini. Tetapi kalau dia berada di depan kalimat in Boston, Beacon Hill is one of the most famous neighborhoods. Seharusnya seperti itu kalau dia berada di depan kalimat. Tetapi kalau dia berada di belakang kalimat tanpa koma. Subjeknya mana yang ini? There won't be any more problems. Oke. Yang selanjutnya, this house was built by John's grandfather. Jadi, this house ini adalah subjek, was built ini adalah verb, by John's grandfather ini adalah sebagai prepositional phrase-nya. Yaitu yang di sini itu adalah prepositional object, teman-teman ingat ya. Fungsinya itu setelah in, at, with, for, until, and so on, dan lain sebagainya itu, posisinya itu sebagai objek dari preposisi. Dan ingat ya, nggak bisa menjadi subjek. Itu semoga teman-teman paham tentang preposisi yang ini. Preposisi itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, ada lagi hal yang sangat mencengangkan bagi kita, meskipun ada preposisi nanti di depan kalimat, tetapi ada kata setelah dari objek preposisi itu tanpa dipisahkan oleh koma. Coba kita lihat nanti teman-teman ya. Often, nah ini sering sekali prepositional phrases come at the beginning of a sentence. Jadi prepositional phrases ini datang di awal kalimat. But they may appear in other parts of the sentence as well. Tapi mereka muncul di bagian yang lain of the sentence juga, as well ini juga. The correct answer for this type of item may be a preposition.
its object, or both, as well as other parts of the sentence. You may see prepositions in these structures, especially before the subject of a sentence. Remember, the object of preposition cannot correctly be the subject of a sentence. Jadi, itu yang saya bilang tadi itu, objek dari preposisi ini, objek preposisi ini cannot correctly be the subject of sentence. Yang mana dengan objek, yang mana yang dimaksud dengan objek preposisi, yaitu adalah pertama misalnya ini adalah preposisi, the autumn ini adalah sebagai objek preposisi, dan ini tidak bisa menjadi subjek. Subjeknya itu mana? Kalau ini adalah maple leaves turn red, itu adalah subjeknya. Maple leaves turn red itu sebagai subjek. Itu ya, nggak bisa menjadi subjek kalau objek dari preposisi. Kalau yang ini yang salah ini, in the autumn is my favorite season. Nah, ada kata in sebagai preposisi, the autumn sebagai objek preposisi tidak bisa menjadi subjek, dan prepositional phrases ini secara keseluruhannya itu adalah tidak bisa menjadi subjek. Itu teman-teman ya, verb ini adalah is. Nah, di sini adalah lack of subject, kekurangan subjek. Sama kasusnya dengan yang kedua ini, without a pencil is no way to come to a task. Without adalah preposisi, a pencil adalah noun yang berposisi sebagai objek dari preposisi without. Nah, is sebagai kata kerja. Oke. Ini tidak bisa dikatakan kalimat. Kenapa? Karena tidak ada subjek. Perlu saya tekankan sekali lagi tentang objek preposisi ini tidak bisa menjadi subjek. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman paham tentang penjelasan prepositional phrases yang kedua ini, yang missing or incomplete prepositional phrases. Itu ya. Kita langsung ke soal. Nah, kalau kita lihat seperti biasa cara menganalisis soal itu adalah cepat-cepat mencari kata kerjanya. Itu ya. Kata kerja di sini ada kata kerja bantunya itu model, kemudian the see, can see ini adalah kata kerja, kemudian subjeknya itu adalah the unaided I sebagai subjek. Nah, ini sudah pas ada subjek sama kata kerja. Oke, coba kita lihat. Kita lihat apakah memang antara A, B, C, D ini mana yang paling tepat. Oke. Di sini perlu teman ketahui ya, di sini ada satu kata kerja. Kalau satu kata kerja berarti cukup satu subjek. Tapi kalau ada dua kata kerja nanti bisa jadi itu membutuhkan konektor sama subjek lagi. Choice E is incorrect because there is no connector to join the noun phrase clear night to the rest of the sentence. Jadi a clear night ini adalah noun phrase yang berposisi sebagai subjek, tetapi dalam kalimat ini sudah ada subjeknya, itu adalah unaided I inilah subjek, dan a clear night ini juga bisa berposisi sebagai subjek, itu noun phrase, tetapi di sini tidak ada konektor, makanya ini salah. Kemudian yang B, consists of an independent clause. Nah, jadi ini ada independent clause, atau bisa biar teman-teman cepat paham, itu adalah ini adalah kalimat, di sini adalah kalimat. Tidak ada konektor di antara untuk penghubung di antara dua kalimat yang it's a clear night, the unaided I can see ini tidak ada konektor, berarti salah. Itu teman-teman cara menganalisisnya ya. Kemudian yang C. Oke, yang D dulu. When a clear night. Nah, seems to form a subordinate clause, but the clause lacks of verb, like a verb. Nah, ini kelihatannya itu seperti adverb clause. Jadi ini sebagai konektor when ini. Ini ya, when ini posisinya sebagai konektor, a clear night ini sebagai noun phrase dan membutuhkan kata kerja lagi di sini. Ya, seharusnya di sini adalah kalimat. Setelahnya, kalau memang di sini ada kalimat berarti yang benar, tapi karena di sini tidak ada kata kerja berarti ini bukan kalimat. Jadi teman-teman itu ya, semoga teman-teman paham bahwa kalau ada dua kalimat berarti butuh konektor,
Kalau ada konektor seperti ini, misal when a clear night, ini butuh kata kerja setelah dari subject a clear night ini. Itu ya, kenapa salah yang D. Kemudian yang C. On a clear night, the unaided eye can see about 6,000 stars. Nah, kalau teman-teman pahami tadi itu bahwa kan biasanya itu adalah on a clear night. Ini on a clear night ini kan menunjukkan bahwa ini adalah prepositional phrases. Kok tidak ada koma di sini? Nah, oke, sekarang kita jelaskan agar teman-teman paham. On clear night ini adalah sebagai prepositional phrases dan subjek itu adalah the unaided eye. Oke. Alasan yang pertama, on a clear night ini adalah sebagai objek dari preposisi, itu ya, objek dari preposisi. Kemudian setelah dari on a clear night ini, kalau kita taruh di sini, on a clear night, the unaided eye can see about 6,000 stars. Jadi objek preposisinya ini sudah ada di sini, prepositional phrase-nya sudah ada di sini, kemudian subjek sudah ada di sini. Kalau unaided eye ini, the unaided eye ini tidak berada setelah objek dari preposisi a clear night ini, maka yang C ini salah. Kenapa? Karena on a clear night ini tidak bisa menjadi subjek. Itu teman-teman ya. Itu yang sering sekali kita gagal menggrasp atau menangkap tentang prepositional phrase. Dan teman-teman perlu ingat bahwa ini tidak bisa menjadi subjek. Oke. Kasusnya seperti yang ini. Without a pencil is no way to come to a task. Jadi di sini membutuhkan subjek. Sama kasusnya seperti yang ini. Kalau kita menghilangkan the unaided eye di sini, berarti yang C ini salah. Kenapa? Karena tidak bisa prepositional phrase ini menjadi subjek. Oke? Itu teman-teman ya. Hanya jawabannya adalah yang C. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang tes 2-nya, all the field crops grown in the United States are harvested with machines called combines. Nah, kalau kita lihat di sini, ada nggak kata kerja? Oke, ada, yaitu adalah are sebagai to be kata kerja bantunya, harvest sebagai kata kerja ketiganya. Are harvest ini sudah hilang sebagai kata kerjanya. Nah, di sini kok ada grown di sini, ini bukan sebagai kata kerja tetapi posisinya sebagai adjective. Ya. Ini adalah verb 3. Asal katanya itulah grow, grew, ground. Ini adalah verb 3. Teman-teman, ini adalah kata kerja ketiga. All the field crops grown in the United States are harvested with machines called combines. Nah, ini juga kata kerja. Ini bukan kata kerja ke-1 atau kedua. Ini adalah kata kerja ketiga. Sama kasusnya dengan yang grown. Oke. Sekarang kalau kita pakai yang A misalnya. Coba kita lihat penjelasannya. Choice E and D are incorrect because the subject of a sentence all the field crops. Nah, kalau kita pakai yang ini kan ada of, berarti ini kan preposisi. Of nearly all the field crops grown in the United States are harvested with machines called combines. Kalau kita pakai yang A ini berarti ini dong menjadi subjeknya. Tetapi karena di sini yang kita bahas itu adalah prepositional phrases, jadi tidak bisa preposisi itu menjadi subjek. Kalau kita taruh misalnya of nearly all the fields. Nah, dari kata-kata of setelah of ini, nearly all the field crops. Ini kan non-phrase. Itu ya. Of nearly all the field crops. Nah, memang benar dia setelahnya itu adalah noun phrase, tetapi ingat yang tadi penjelasan saya itu bahwa tidak bisa preposisi itu menjadi
subject. Oke. Kalau yang ini, all the field crops cannot be the object of preposisi. Oke. Tidak bisa menjadi objek of preposisi. Oke. Kemudian yang C sama kasusnya kayak yang nearly ini juga. Kalau yang C, choice C creates a noun clause. Yang B ini jawaban yang benar. Kalau yang C, choice C creates a noun clause, but the noun clause lacks a verb. Nah, ini membentuk noun clause. Yang sudah saya jelaskan tentang noun clause itu adalah that nearly all the field crops grown in the United States are harvest. Kalau ada kata kerja, misalnya di sini ada subjek, setelah that ini ada subjek, kemudian kata kerja, ada subjek, kemudian kata kerja, pasti di sini ada kata kerja lagi, gitu. Jadi kata kerja intinya itu adalah yang di sini, gitu teman-teman ya. Kalau ada that di depan kalimat. Nah, satu-satunya jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Oke. Nearly all the field crops grown in the United States are harvested with machines called combines. Itu ya, semoga teman-teman paham tentang penjelasan saya terkait dengan prepositional phrases ini. Prepositional phrases ini adalah yang terdiri dari preposisi in, at, with, for, until, dan lain sebagainya. Banyak sekali preposisi. Nanti saya akan tayangkan teman-teman mana yang termasuk dari preposisi itu sendiri. Langsung saja teman-teman saya kasih latihan biar teman-teman bisa memahami tentang prepositional phrases ini. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 2. Nah, kalau nomor 1 ini adalah dynamite is ordinarily detonated blank called a blasting cap. Nah, A, B, C, D. Nah, yang paling tepat itu adalah yang C. Kalau kita pakai yang A, ini ada is adalah verb, are ordinarily detonated ini adalah kata kerja ketiga, dan ini adalah is yang bantu, berarti ini adalah pasif. Kemudian yang A sudah salah, yang B, that a device called a blasting cap. Dynamite is ordinarily denoted that a device called a blasting cap. Nah, jadi tidak sesuai, tidak cocok. Kenapa? Ini adalah call, ini bisa posisinya kalau kita pakai inilah kan subjeknya a device, tapi di sini ada kata kerja kedua, di sini ada kata kerja pertama. Is detonated ini adalah perubahan dari simple present ke pasif, gitu ya. Kemudian yang D, the use of a device. Detonated, the use of a device called a blasting. Nah, ini kurang cocok penggunaan, jadi yang paling cocok itulah yang C, with a device. Dan teman-teman perlu ingat ya, penggunaan dari pasif itu adalah pasif itu biasa ketemu dengan with, in, kemudian by, kemudian from, kemudian to, itu ya biasa ketemu dengan pasif. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, itu adalah number 3 to 4. Kemudian 5 to 6. Kemudian 7 to 8. Kemudian 8 to 9 to 10. 11 sampai 12. Itu ya teman-teman ya, sampai 11 sampai 12 untuk latihan sekarang tentang prepositional phrases, dan nanti saya akan cantumkan kunci jawaban yang untuk soal ini. Semoga teman-teman cepat paham tentang prepositional phrases, tetapi kalau memang belum paham, nanti teman-teman bisa taruh di kolom komentar apa yang perlu saya jelaskan dan apa yang perlu saya perbaiki nanti biar teman-teman bisa paham. Oke, untuk info-info atau video yang lebih lanjut tentang tuple atau bahasa Inggris,
nanti teman-teman bisa menonton video saya yang lain, dan untuk merequest pembuatan video juga tentang tuple atau bahasa Inggris yang lain, ya teman-teman bisa request di kolom komentar agar saya bisa membuatkan teman-teman video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.